level diri Anda. Pengenalan akan level diri kita sangat menentukan keseluruhan pengenalan akan identitas kita dan keseluruhan pengenalan akan bagaimana kita hidup. Kurangnya pengenalan akan level diri kita menyebabkan kurangnya pengenalan akan identitas kita dan kurangnya pengenalan bagaimana kita harus hidup. Akibatnya adalah kecemasan, perasaan dunia runtuh, berada dalam kegelapan, rasa takut yang terus-menerus sampai mendalam, perasaan terbeban, rendah diri atau minder, frustrasi, tanpa harapan, dan tidak berdaya. Itu semua menyebabkan kekacauan, kegagalan, dan keterpecahan dalam hidup kita, baik secara pribadi atau secara sosial. Level dari manusia. Pertama-tama, manusia adalah ada spiritual mandiri di dalam kosmos. Hati yang murni, yang orisinil dan unik. Keturunan dan pewaris Allah. Penguasa dunia. Dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini diulang lagi pada ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Diulang lagi, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Jadi 3 kali Allah menyebutkan manusia itu segambar dengan Allah. Ditambah kata serupa dengannya. 3 kali itu berarti sangat serius dalam level Allah dan bersifat kudus. Gambar yang dimaksudkan di sini adalah gambar hidup. Lalu Allah berfirman juga supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Itu ayat 26. Di ayat 28, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia diciptakan sebagai penguasa dunia. Dalam Yohanes bab 1 ayat 12 dan 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kejadian bab 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup artinya roh manusia dari roh Allah. Surat Yakobus bab 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Matius bab 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Dalam bahasa Yunaninya, itu jauh lebih jelas dan mendalam. Karena hanya satu Bapamu yang ada atau yang eksis. Efesus bab 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya
semua kebapaan yang ada di surga dan di atas bumi menerima namanya. Yang dimaksud semua kebapaan yang di dalam surga dan di atas bumi adalah keturunan Bapa. Lukas bab 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi, kita menerima warisan kerajaan Allah. Siapa kerajaan Allah itu? Yesus sendiri. Yang barang siapa melihat Dia, melihat Bapa sendiri, kata Yesus. Itu artinya kita mewarisi Allah sendiri. Roh Kudus berasal dari mana? Dari Bapa. Itu adalah rohnya Bapa. Jadi kita benar-benar mewarisi Allah sebagai anaknya. Lukas bab 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Jadi Yesus sendiri mengatakan, segala kepunyaan Allah adalah kepunyaan kita, anak-anaknya. Lukas bab 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Yesus memberikan dirinya kepada kita, anak-anak Bapa. Kisah Para Rasul bab 17 ayat 29. Bahasa Yunaninya sangat-sangat jelas. Karena kita adalah atau eksis keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Jadi firman ini jelas menyatakan bahwa kita adalah keturunan Allah. Galatia 4 ayat 1 jelas menyatakan bahwa kita semua adalah ahli waris. Ahli waris Allah sendiri. Anak itu adalah anak. Keturunan adalah keturunan. Bapa adalah Bapa. Di dalam level Allah adalah di dalam level Allah. Dari level Allah adalah dari level Allah. Relasi ada kita dengan Allah adalah relasi ada yang tidak bisa dihapuskan. Raja ilahi adalah raja ilahi. Karena Bapa kita adalah raja yang abadi, yang adalah Allah sendiri. Kita keturunannya adalah keturunan raja atau anak raja. Maka kita adalah raja ilahi. Dan itu tidak bisa dihapuskan oleh apapun. Penguasa adalah penguasa. Dosa apapun tidak dapat menghapus hubungan ada kita dengan Bapa kita. Hubungan kekeluargaan kita dengan Bapa. Level inti hidup dan tujuan kita manusia adalah Roh Kudus dari Bapa di dalam sabdanya, yakni Yesus Kristus. Anda bisa membaca ayat-ayat di bagian bawah. Ada mandiri yang spiritual dan transenden atau transcendent subsistence, keturunan pewaris raja ilahi dari Allah, milik Allah, penguasa dunia. Itu adalah level ada dan level yang tertinggi dari identitas, keunikan, martabat, takdir, otoritas, posisi, dan tugas kewajiban mulia dari manusia. Itu adalah level ada dan level yang tertinggi dari energi, tindakan kehidupan, ekspresi, kebajikan,
operasi, kualitas, efek, dampak, atmosfer, dan habitat manusia. Karena kita adalah anak-anak Allah di dalam Yesus, dan kita berada di dalam level Yesus, di dalam Dia, maka Tuhan Yesus memberikan standarnya untuk kita ikuti dan kita hidupi. Kalian harus saling mengasihi satu sama lain, seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus mengulanginya dalam Yohanes bab 13 ayat 34 dan bab 15 ayat 12. Jadi bagaimana level visi dan level tindakan hidup kita? Membesarkan atau mendidik manusia harus berada dalam level ada manusia, yaitu dalam level membesarkan atau mendidik Raja Ilahi dan penguasa dunia. Membesarkan atau mendidik manusia harus berada pada level ada manusia, yaitu level hidup dan operasi dari Raja Ilahi dan penguasa dunia. Harus berada pada level platform, sistem, standar, kualitas, dan layanan-layanan membesarkan atau mendidik bagi Raja Ilahi dan penguasa dunia. Baik saja tidak memadai untuk level ada dan level tertinggi dari manusia. Baik pada level ada dan level tertinggi manusia adalah kebaikan ilahi yang ada dari dan di dalam level Roh Kudus. Apa konsekuensi dari semuanya itu? Kita perlu memiliki visi yang hakiki dan ilahi, serta tindakan yang hakiki dan ilahi dalam segala sesuatu. Ini semua adalah anugerah dari Roh Kudus. Kita perlu memiliki visi total integral yang ilahi tentang segala sesuatu. Kita perlu memiliki tindakan total integral dan ilahi dalam segala sesuatu. Dan ini semua juga anugerah dari Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Konsekuensi berikutnya adalah kita perlu membesarkan radian leader yang secara terus-menerus tumbuh dan meradiasi hatinya yang original dan unik dalam segala aspek kehidupan secara total integral. Kita perlu membesarkan radian leader yang secara terus-menerus bertumbuh dan meradiasi keanaan ilahinya, kerajaan ilahinya, kepenguasaan ilahinya, dan kepewarisan ilahinya dalam seluruh aspek kehidupan secara total integral. Juga membesarkan para radian leader yang meradiasi karakter dan mentalitas, kebajikan-kebajikan, karunia-karunia, buah seluruh perlengkapan senjata Allah, karisma-karisma, berkat-berkat, sikap-sikap kerajaan Allah, dan kebahagiaan-kebahagiaan seperti yang dikhotbahkan Yesus di atas bukit, yang ilahi dari dan dalam level Roh Kudus. Kesemuanya itu disebut karunia-karunia Roh Kudus kalau untuk pribadi, dan karisma-karisma Roh Kudus kalau untuk melayani sesama. Berikutnya, membesarkan para radian leader yang membawa dan memberikan power, otoritas, penyembuhan, pemulihan, transformasi, dan pengangkatan total integral keluarga kerajaan milik Allah dari dan dalam Roh Kudus. Membesarkan para radian leader yang menjadi penjaga
dan pendoa total integral dari Roh Kudus dalam realitas fisik maupun spiritual. Membesarkan para radiant leader yang menghidupkan kembali, menegakkan, memberdayakan, melatih, memperlengkapi, memaksimalkan para radiant leader secara hakiki dan secara total integral dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Membesarkan para radiant leader yang menghidupkan kembali, menegakkan, yang memberdayakan, memperlengkapi, memaksimalkan para radiant leader dalam karisma-karisma jawatan maupun fungsi dalam kehidupan keluarga di semua area. Sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, politik, pendidikan, lingkungan, pemerintahan, dan seterusnya.